Pagi anak-anak. Pagi. Masuk semua? Masuk. Semua. Saya absen dulu ya. Mulai ikutan absen. Galang, mana Galang? Vino. Ya, ada. Anggun. Santi. Afifa. Kemudian Aldi. Jamani. Jamani masuk. Mada. Masuk. Wahyu. Manda. Manda. Oh ya, belakang ya. Vita. Bita. Masuk semua. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai berdoa dulu sebagai ucapan bersyukur kepada Allah, pada Tuhan ya. Setelah berdoa kita lanjutkan bernyanyi, menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Paham? Berdoa seperti biasa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya. Maju ke depan, giliran oh Galang. Dia Galang ya. Ingat ya, jika kita berdoa bagaimana? Harus baik karena kita menghadap kepada Tuhan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jangan anak berdiri. Ya, sudah. Ya. Mulai hitungan dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Saksikan anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Tadi sarapan semua? Sarapan. Sarapan. Berarti kalau sarapan, berarti tubuhnya bagaimana? Kuat. Sehat. Ya. Pak Busu mau menunjukkan tanaman yang ada di pot. Ini ada dua tanaman. Ya. 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 Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ya, Busu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik bisa melakukan simulasi proses terjadinya fotosintesis. Paham? Sekarang perhatikan, di sini ada bunga yang di kursi sebelah kiri layu, ya, yang di sebelah kanan yang sebelah segar. Perhatikan kondisi kedua bunga ini.
Perhatikan, ya. Yang sebelah kiri maju, yang sebelah kanan segar, ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kondisi yang sebelah kanan segar sebut, yang sebelah kiri layu? Kira-kira apa ya? kurang air, Kurang matahari, kurang air, ya. Betul. Tepuk tangan untuk kelas 4. Tadi sudah ya menyaksikan ya atau melihat tanaman yang diberikan busuk, ya. Sebuah kondisi yang berbeda antara tanaman yang di pot kanan ini subur, yang di sebelah kiri ini layu. Jawaban kalian adalah karena tidak disiram Bu, kurang air, karena tidak kena sinar matahari Bu. Jawabannya betul semua. Sama dengan kalian, ya kalian tadi saya tanya sarapan semua, sarapan Bu, bagaimana ibu kalian? Sehat Bu, sama dengan tumbuhan. Ya, kalau kurang makanan juga akan layu, sama ya. Aku hidup itu butuh ya. Nah, busuk akan menanyakan video. Kalian perhatikan ya video nanti ya. Kira-kira yang disampaikan bisa menjadi Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dan jauh apa? Kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjukkan seluruh vitamin ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, tayu, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun.
Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat bulat dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat bulat dan oksigen. Zat bulat digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata dan udara tersebutlah yang biasa kita terima setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan juga oksigen yang kita minum berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Sudah ya, saya masukkan. Kalian tadi sudah memperhatikan video tentang apa tadi? Fotosintesis. Ya, tentang fotosintesis. Sekarang ya, kalian buka di buku paket kalian. Ya, buku paket kalian. Halaman 11. Ya, perhatikan sama. Jadi tentang proses fotosintesis. Ya. Sudah ketemu? Ya. Kalian baca, kalian pahami. Sudah? Sudah ya? Kalian tadi sudah menyaksikan di video tentang proses fotosintesis. Ya. Proses fotosintesis ya, pada halaman buku paket kalian pada halaman 11 sama di situ perhatikan ya, ini perhatikan ya, sama ya. Sudah ketemu? Pada proses fotosintesis ini ya, sama dengan yang tadi ya, ini ya. Sudah di sini pada proses fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan berhijau daun ya. Nah, apa saja yang digunakan pada waktu proses fotosintesis supaya bisa mengolah makanan? Apa saja ya? Ya,
cahaya matahari pertama yang dibutuhkan, kemudian air, kemudian karbon dioksida, ya, melakukan proses fotosintesis di mana? Di daun atau klorofil, ya. Hasil fotosintesis ini, ya, menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen dan karbon. Ya, nanti kan pada waktu proses fotosintesis membutuhkan apa? Cahaya matahari, air, karbon dioksida. Pertanyaannya, karbon dioksida itu berasal dari apa? Dari mana? Karbon dioksida. Untuk proses fotosintesis dari manusia, dari hasil pernapasan manusia. Kita bernafas ini mengeluarkan karbon dioksida, ya. Ini diserap oleh daun untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini menghasilkan apa? Oksigen dan karbon dioksida. Ya, glukosa. Nah, oksigen ini digunakan untuk apa, ya? Bernapas manusia. Untuk bernapas manusia. Tepuk tangan. Sedangkan kan tadi oksigen dan glukosa digunakan untuk apa ya glukosa ini? Makanan, ya, supaya bisa bertahan, supaya bisa bertumbuh, ya. Sama seperti manusia, ya, kan kalau hijau itu sama membutuhkan makanan. Cuma bedanya manusia dengan tumbuhan itu beda. Apa bedanya? Manusia dengan tumbuhan sama-sama memerlukan makanan. Apa bedanya? Manusia harus mencari makanan sendiri. Iya, tepuk tangan. Untuk manusia, ya, harus mencari makanan. Ya, nanti kalian sarapan, ya. Bisa ada nasi di depan. Nanti kalian cari di dapur, ya. Masak sendiri. Ya, ibu kalian yang masak, ya. Kalian yang ambil, yang makan. Beda dengan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan itu bisa mengelola makanan sendiri melalui fotosintesis. Ya, bisa paham teman-teman pembelajaran hari ini? Bisa tentang video tadi? Bisa dipahami? Bisa. Berarti, ya, hasil fotosintesis tadi, ya, tadi kan menghasilkan oksigen berguna bagi kelangsungan hidup untuk bernapas kita, ya toh? Pertanyaannya, setelah tahu ya manfaat fotosintesis bagi kita, pertanyaannya, sikap apa yang harus kalian lakukan terhadap lingkungan, terhadap tanaman? Apa? Setelah kalian tahu bahwa fotosintesis itu bermanfaat, ya toh, ada manfaatnya bagi kita, mengeluarkan apa? Oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kalian lakukan terhadap lingkungan, tanaman? Menjaga alam, menyiram, ya, menjaga alam, menyiram dengan tepuk tangan. Karena dengan menjaga alam, ya,
yang kita tarik dengan kata tarik yang sumber seperti ini, seperti kita butuh makanan. Ya. Maka sikap kita harus menjaga lingkungan, ya, alam, karena semakin banyak tanaman, ya, semakin banyak yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Oksigen. Ya, udaranya semakin bersih, jadi bermanfaat untuk kita. Kalau kita ya napas enak ya kalau udara segar ya. Itu manfaat fotosintesis bagi kita. Paham ya anak? Ya. Pada kegiatan hari ini ya, pembelajaran hari ini kita bentuk kelompok. Kelompoknya nanti kita tempat sesuai tempat duduknya masing-masing. Oke? Ya. Kalian akan membentuk atau menyusun ya, atau membuat pasang ya. Yang temanya proses fotosintesis. Setiap kelompok itu gambarnya berbeda, tetapi temanya sama. Namanya kelompok harus dikerjakan bersama-sama, dipikirkan bersama-sama. Namanya kelompok, ya. Jadi semua harus bekerja. Paham? Paham ya? Ini ya. Ya. Dikerjakan bersama-sama. Pelan-pelan, teliti. Nah, ini, sini. Ini lagi.
Pelan ya, pelan-pelan. Kerjasama. Dirapatkan ya, biar nanti nggak jatuh. Rapat. Rapi, biar nanti nggak. Sudah ini. Bekerja sama rapi. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan biar nggak robek. Ya. Dilakukan.
Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kamu udah.
Ya, nunggu temannya ya. Nunggu temannya. Nunggu temannya sambil diperhatikan gambar ini ya, hasil kalian ya. Ini fotosintesis prosesnya seperti apa ya? Ya, seperti sesuai yang ada di apa di video ya. Kalian pelajari lagi ya. Kalian pelajari lagi ya. Sambil tunggu temannya. Ini yang ada yang sambil memasang, sambil perhatikan proses fotosintesis itu seperti apa, bagaimana ya. Itu sudah ada studi prosesnya. Yang ini di lem, pinjam lem, nggak pinjam lem nih ya. Dirapikan ya. Dirapatkan biar tidak biar pas. Sudah. Masalah udah ya enggak lepas.
Sambil nunggu teman kalian ya. Perhatikan ya. Bagaimana ya hasil kalian ya. Apakah perhitungannya sudah benar ya? Semoga nanti berkesan lepas. Dirapikan biar nanti untuk presentasinya biar nggak lepas ya. Kita presentasi kan. Lewat sini ya. Sudah dirapikan? Sudah? Ya nggak apa-apa, teruskan nggak apa-apa. Sambil temannya diperhatikan hasilnya ya. Nanti ya semuanya nanti kalian untuk pertemuan kedua kalian presentasi hasil kalian masing-masing ya. Nanti kelompok satu presentasi, kelompok yang lain ada yang menanggapi ya. Makanya diperhatikan hasil kalian ya, benar atau masih salah kalian. Ini tadi izin keluar dulu ya. Nunggu teman kalian ya, masuk dulu nanti biar kita masuk. Udah. Dirapikan ya, dirapikan nanti ya untuk presentasi tidak bisa dia nggak jatuh. Awas ya. Ya, dirapikan biar nanti presentasi tidak geser ya, jatuh. Tuh jatuh lagi. Ya dipasang. Tangannya kalau nanti dirapatkan ya, dirapatkan gini. Nggak apa-apa. Terus dipasang lagi. Dirapatkan ya. Dan nih, ayo berikan pakai benar. Yang dipasang di pinggir yang mana?
dari kelompok. Dari kelompok Silakan kiri. diambil yang pertama. Sudah, ya silakan dipilih. Tidak apa-apa. Jangan ditahan kalau mau keluar. Awas aja. Sudah? Sudah, semua kelompok sudah kelompok 3 ya. Dan kelompok 4 awas satu lagi ya. 4 sudah. Ya semua ya. Nah, sudah. Sekarang tunjukkan hasilnya. Hasilnya ditunjukkan. Nanti untuk pertemuan kedua dibuat presentasi. Setiap kelompok maju ke depan. Ya, setiap kelompok maju ke depan. Ada yang presentasi maju ke depan. Nanti ada yang menanggapi. Paham? Tepuk tangan untuk kelas 1. Untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4 sudah bisa menyusun hasil ya. Temanya proses fotosintesis. Tiap kelompok gambarnya berbeda, tapi temanya sama ya. Setelah kalian menyusun hasil ya, sudah bisa. Sekarang perhatikan yang kalian susun ya, perhatikan setiap kelompok, perhatikan hasilnya masing-masing ya. Hasilnya masing-masing diperhatikan ya. Proses fotosintesis sudah. Supaya semangat ya, kita bergerak dengan apa? Gerakan tepuk semangat. Ayo kita berdiri supaya semangat ya. Mulai ya, 3 kali ya, 3 kali tepuk semangat. Berapa kali anak-anak? 3. Baik. 1, 2, 3. Ayo, tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Kurang satu lagi ya, tepuk semangat. Tepuk tangan ya. Semangat ya anak-anak ya. Kalian tadi sudah menyusun. Nah, sekarang perhatikan ya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang susun ya. Meminta kalian ya, menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Tentang apa? Kita tadi belajar tentang apa? Fotosintesis. Tentang proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis tadi? Bagaimana proses fotosintesis? Bagaimana? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, Balan. 2, ya.
Di sini sudah ada. Terus di buku paket kalian juga sudah ada, ya. Fotosintesis, ya, itu terjadi pada tumbuhan berhijau, daunnya punya klorofil, ya. Nah, proses fotosintesis ini memerlukan apa? Cahaya matahari, karbon dioksida, Air, kemudian karbon dioksida. dan chloro. Karbon dioksida ini dari mana ya? Manusia. Ya, dari nafas manusia. Ya, memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida, kemudian diproses di daun, itu di klorofil, ya, dengan bantuan matahari tadi, ya, sinar matahari tadi. Kemudian hasil proses fotosintesis tadi menghasilkan oksigen dan glukosa. Dan glukosa ini yang dibutuhkan tanaman untuk makanan tanaman, ya, supaya bisa bertahan, supaya bisa tumbuh, ya. Seperti kita manusia itu makanan, itu minum, ya, sama. Cuma bedanya kalau tumbuhan itu bisa memproses makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, kalau manusia pengen makan, ya harus kan cari sendiri, ya, tidak sama dengan tumbuhan. Ya. Sedangkan oksigen ini digunakan untuk manusia, ya, untuk kita, untuk bernafas. Paham? Paham? Yang dijelaskan besok. Nah, untuk pertemuan kedua, ya, nanti hasil kalian ini, ya, hasil kalian setiap kelompok, ya, menghasilkan ini. Nanti maju ke depan untuk presentasi. Jadi hasilnya ini dipresentasikan. Maju ke depan, ya, maju ke depan. Setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya, ya. Kemudian nanti ada yang presentasi, misalnya kelompok 1, ya. Dalam ini presentasi, hasilnya di bawah. Semua kelompok maju, ya. Oke. Terus nanti ada yang menanggapi. Ya. Paham? Paham anak-anak? Untuk pertemuan kedua, ya. Paham ini untuk kelompok yang ini? Paham ya? Paham? Tidak ada pertanyaan? Untuk kelompok ini ada pertanyaan? Tidak ada. Panu, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk yang ini? Tidak ada. Ya, tadi sudah diterangkan buku tentang fotosintesis. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Nanti saya tutup, ya. Oh, ya, apa? Karbon dioksida itu diserap dari apa? Melalui apa? Karbon dioksida, saya tanya. Karbon dioksida tadi hasil dari mana ya? Karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis.
Pernafasan. Hasil dari pernapasan dari kita bernafas, ya, kan dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Diserap melalui apa? Ya. Diserap melalui apa? Ayo yang bisa. Diserap melalui daun. Tepuk tangan untuk pertanyaannya, Mbak kita ya. Ada pertanyaan lagi tentang materi yang disampaikan tadi. Ada? Ada? Kelompok ini? Boleh, tidak ada. Kelompok ini sudah tanya. Ya. Mas siapa? Jaduri ya. Ya. Jawani ya. Tanya apa? Tempat keluarnya oksigen itu dari mana? Pertanyaannya teman kalian, tempat keluarnya oksigen. Ya. Tempat keluarnya oksigen. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Itu. Tempat, maksudnya tempat keluarnya oksigen itu di dalam proses fotosintesis. Keluar dari mana? Dari daun. Ini ya. Nah, perhatikan masing-masing hasilnya, diperhatikan ini ya. Dari daun ya. Ini air di dalam ya, di bawah ya, ini kemudian menghasilkan oksigen keluar dari daun ya. Dari oksigen dari klorofil ya, dan disebarkan ke ya. Jadi oksigen ini yang kita hirup ya, yang kita hirup. Oke, makanya di rumah kalian itu harus ditanami tanaman ya. Semakin banyak maka oksigennya semakin bagus ya, oksigennya semakin banyak semakin bagus untuk kita hirup. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Ada. Matahari diserap melalui apa? Matahari tadi kan digunakan untuk membantu fotosintesis. Matahari diserap jauh. Betul anak-anak? Betul. Betul. Jauh ya. Jauh ini sangat penting ya untuk proses fotosintesis ya. Tepuk tangan untuk ada lagi pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada ya, kita akhiri ya. Paham anak-anak? Nanti ketemu lagi di pertemuan kedua kalian untuk presentasi ya. Paham ya? Siap? Untuk presentasi? Siap anak-anak? Siap ya. Itu saya akhiri ya. Selamat pagi. Ketemu lagi untuk pertemuan kedua.